أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مطيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. ربنا أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ارزقنا علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Hadirin Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tidak ada kata yang pantas Al-Faqir bisa ucapkan, hanya rasa syukur kepada Allah Jalla wa'ala yang telah berikan kepada kita semua nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sihah wal afiyah, nikmat kesempatan bisa menghadiri majlis ilmu, nikmat Allah Jalla wa'ala sampaikan kita di hari-hari yang mulia. Semoga Allah beri pertolongan untuk kita semua bisa beribadah semaksimal mungkin di hari yang penuh berkah ini. Lalu salawat serta salam kita tidak lupa sampaikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kepada sahabatnya dan keluarganya dan pengikutnya sampai hari kiamat. Semoga Allah berikan untuk kita semua ilmu yang bermanfaat dan kita berlindung kepada Allah Jalla wa'ala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, di awal pertemuan kita ini Al-Faqir ingatkan diri dan para hadirin sekalian untuk berbaiki niat kita di jalan talabul ilm, untuk berbaiki niat kita ketika kita menghadiri majlis ilmu. Semoga apa yang kita pelajari bermudarasah bersama bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk keluarga kita semua. Lalu Al-Faqir ingin ingatkan diri dan para hadirin tentang marilah kita bersemangat dalam beribadah di hari-hari yang mulia ini, hari-hari yang Allah muliakan, hari-hari yang Allah Jalla wa'ala bersumpah. Kata Allah Jalla wa'ala fi awli surat Al-Fajr wal fajri wa layalin 'ashr. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menafsirkan wa layalin 'ashr, dan semua para ulama tafsir mengikuti tafsir Ibnu Abbas berikutnya bahwa layalin 'ashr yaitu hari-hari pertama atau 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini tanda bahwa Allah Jalla wa'ala muliakan hari-hari ini. Apalagi hari-hari ini di bulan haram, di bulan yang Allah agungkan, yang Allah muliakan. Oleh karena itu kata Nabi alaihi salatu wassalam fil hadits sahih, ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة. Tidak ada hari-hari yang di mana amal saleh Allah Jalla wa'ala mencintai
dari hambanya daripada amal-amal yang melakukan, yang mengerjakan di hari-hari awal min Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, hatta jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah tidak sampai kemuliaan atau keagungan amal salih di hari-hari ini? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, walal jihadu fi sabilillah, kecuali illa rajul kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' min dhalika bi syai', kecuali orang yang keluar di jalan Allah dengan jiwanya, hartanya, dan tidak kembali sedikit pun dari itu semua, berarti mati syahid. Hanya itu saja lebih mulia daripada amal saleh di hari-hari ini. Marilah kita berhadirin, bersemangat, mengingatkan diri, mengingatkan keluarga kita, istri kita, anak-anak kita untuk meningkatkan semangatan di hari-hari ini untuk beramal saleh. Di antara amal saleh yang dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam berpuasa. Berpuasa secara umum amal yang paling mulia, pahalanya Allah Jalla wa Ala yang tentukan. Oleh karena itu, puasa lebih besar pahalanya di hari-hari ini daripada hari-hari yang lain. Begitu juga kata Allah Jalla wa Ala di surat Fatir, para hadirin, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Pengen bisnis yang sama sekali tidak ada kerugian, kata Allah Jalla wa Ala, ada 3 amal. Kalau kita berbisnis di 3 amal ini, bisnis itu tidak ada kerugian sama sekali sama Allah Jalla wa Ala. Yang pertama, tilawatu kitabillah, membaca Al-Quran. Apalagi membaca Al-Quran di 10 hari pertama Dzulhijjah, pahalanya lebih agung, lebih besar. Kata Allah Jalla wa Ala, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah, menunaikan salat, mendirikan salat. Salat itu termasuk salat fardu dan salat sunnah. Salat fardu 5 waktu, salat sunnah termasuk qabliyah ba'diyah. Marilah kita para hadirin, jangan sampai minimal di 10 hari pertama ini, jangan sampai 10 rakaat ditinggalkan. Jangan. 10 rakaat rawatib, sebelum subuh, sebelum zuhur, setelah zuhur, setelah maghrib, setelah isya. 10. Setiap hari akan membangun rumah di surga, kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis sahih. Oleh karena itu, salah satu salah yang perlu kita melatih diri untuk tidak meninggalkan di hari-hari ini dan yang setelahnya, qiyamul lail. Minimal 1 rakaat witir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kata Allah Jalla wa Ala, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Amalan yang ketiga yang ketika kita melaksanakan bisnis sama Allah Jalla wa Ala tidak ada keraguan. Al-infaq fi sabilillah, berinfak di jalan Allah. Sirran wa alaniyah, entah berikan sedekah dalam keadaan sembunyi atau orang lain melihat Anda. هذه الأعمال قال الله جل وعلا يرجون تجارة لن تبور, tidak ada kerugian sama sekali. Oleh karena itu para hadirin,
setiap hari dari 10 hari ini. Kita makmurkan hari-hari ini dengan membaca Al-Quran, zikir, takbir, tahmid, dengan menjaga salat jamaah, sunnah rawatib, sebisa mungkin kita berinfak. Bahkan kalau orang berniat saja ketika berikan jajan untuk anaknya bahwa ini sedekah, dapat pahala sedekah. 5.000 untuk anaknya beli jajan atau 10.000, itu sudah termasuk sedekah. Sempurna dengan niat. Semoga Allah berikan pertolongan untuk kita semua, bisa kita beribadah semaksimal mungkin di hari-hari yang mulia ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, apa yang kita bermudarasah hari ini yaitu fi as-sirah an-nabawiyah, ketika Nabi alaihi salatu wassalam di Dar Al-Arqam ibnu Abi Al-Arqam, di rumah salah satu sahabah yang mulia yang menjadikan rumahnya itu tempat belajar, tempat para sahabat datang dalam keadaan sembunyi untuk meningkatkan keimanan, meningkatkan ketubuhan hati, yaitu Darul Arqam ibn Abi Al-Arqam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, An-Nabi alaihi salatu wassalam ketika kena kekerasan dari Quraisy bermacam dan para sahabat kena, akan tapi An-Nabi alaihi salatu wassalam tidak berhenti untuk berdakwah. An-Nabi alaihi salatu wassalam tetap melaksanakan ibadah dengan terang-terangan, karena Nabi alaihi salatu wassalam, akan tetapi para sahabat yang lemah, para sahabat yang tidak ada melindungi mereka, hikmah Nabi alaihi salatu wassalam memerintah para sahabat untuk mensembunyikan keislaman mereka. Oleh karena itu datanglah rumah sahabat mulia Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam. Kenapa Nabi alaihi salatu wassalam pilih rumah Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam? Rumah Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam dari Bani Makhzum. Bani Makhzum ini salah satu cabang dari Quraisy. Akan tetapi rumah ini, poin yang An-Nabi alaihi salatu wassalam karena dia pilih rumah itu di pinggir Makkah, jadi jauh dari pemandangan tokoh-tokoh Quraisy yang melawan dakwah An-Nabi alaihi salatu wassalam. Jauh. Berarti para sahabat ketika datang malam gak ada yang menghatikan mereka. Terus apa yang dilaksanakan di rumah itu? An-Nabi alaihi salatu wassalam mengajar para sahabat di rumah Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam Al-Quran Al-Karim dan tazkiyatun nafs. Agar apa? Agar hati mereka tetap kuat. Kita perhatikan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam tidak meneguhkan hati para sahabat di awal masa Islam sendiri-sendiri. Tidak. Nabi alaihi salatu wassalam mengajak para sahabat untuk berkumpul di rumah Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam untuk mereka mengambil kesemangatan dari mereka sendiri. Jadi perkumpulan itu membawa semangatan, membawa keteguhan hati di awal masa Islam. Di masa yang mereka dapat kekerasan dari Quraisy, di masa yang mereka tidak bisa beribadah
dengan terang-terangan. Oleh karena itu, datanglah yang namanya fiqh, keteguhan di masa kelemahan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, An-Nabi alaihi salatu wassalam membangun keimanan di masa ini agar para sahabat tetap kuat, lalu menjaga perkumpulan para sahabat di masa itu. Oleh karena itu pilih rumah Al-Arqam ibn Abil Arqam. Salah satu hal, yaitu hikmah Nabi alaihi salatu wassalam tidak menghadapi Quraisy dengan kelakuan yang sama. Nabi alaihi salatu wassalam tetap berdakwah dengan cara yang sama dan tidak sama sekali melawan seperti mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kata Al-Mubarakfuri, Safiyur Rahman Mubarakfuri rahimahullah, bahwa di as-sanah ar-rabi'ah, yaitu di tahun keempat Nabi alaihi salatu wassalam, mulai ketika para sahabat sudah lebih banyak daripada sebelumnya, Nabi alaihi salatu wassalam milih untuk mengkumpulkan mereka di rumah Al-Arqam ibn Abil Arqam. Terus tetap alhamdulillah jalan Nabi alaihi salatu wassalam melaksanakan tugas mengajar para sahabat dengan aman, nyaman setiap malam, sampai datang tahun kelima. Tahun kelima dari bi'tha, dari utusan Nabi alaihi salatu wassalam, ini para Quraisy sudah melebihi batasan kekerasan mereka terhadap para sahabat. Oleh karena itu, Nabi alaihi salatu wassalam memerintah para sahabat untuk berhijrah. Berarti di pertengahan tahun kelima, Nabi alaihi salatu wassalam perintah para sahabat untuk berhijrah ke Al-Habasyah. Baik, satu pertanyaan. Kenapa Nabi alaihi salatu wassalam perintah para sahabat untuk berhijrah ke Al-Habasyah? Apakah Al-Habasyah itu negeri Islam? Tidak. Bahkan negeri Nasara. Tetapi kenapa Nabi alaihi salatu wassalam pilih Al-Habasyah akan tetapi tidak milih Syam? Sama, negeri Nasara di masa itu. Nabi alaihi salatu wassalam pilih Al-Habasyah karena yang pertama, Al-Habasyah di waktu itu negara yang keadaannya kita bisa bilang tenang. Jadi mereka tidak punya masalah sama negara lain, tidak ada perang sama negara lain, tidak ada masalah sama negara lain. Berarti negara aman. Terus sebab yang kedua, Nabi alaihi salatu wassalam pilih Al-Habasyah, pemimpinnya
meskipun orang Nasara, akan tetapi terkenal dengan keadilan Raja Al-Habasyah di waktu itu. Lalu yang ketiga, sebab yang ketiga bahwa Al-Habasyah tidak di bawah kekuasaan atau pengaruhan kekuasaan Quraisy. Kan Quraisy kabilah terkenal, punya posisi sosial di semua Arab. Berarti kemungkinan kalau misalnya para sahabat berhijrah ke sebuah negeri Arab, pengaruhan Quraisy besar di situ, akan diusir. Nabi SAW pilih Al-Habasyah karena pengaruhan Quraisy tidak ada sama sekali, hanya hubungan baik. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengaruhi keputusan Raja Al-Habasyah di waktu itu. Lalu sebab yang keempat, bahwa para sahabat kemungkinan besar akan dapat tempat tinggal yang aman, nyaman, walaupun tidak 100%, akan tetapi mereka bisa melaksanakan ibadah dengan tenang. Berarti mereka melarikan diri untuk jaga keimanan mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, berhijrah atau hijrah para sahabat di negeri Habasyah membawa banyak pelajaran. Yang pertama, salah satunya berhijrah ke negeri yang bukan negeri Islam harus mengetahui keadaan sosial, ekonomi, beragama di situ. Jadi agar bisa jaga iman dan Islam, tidak boleh sembarangan hijrah ke negeri kufar. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam tidak sembarangan milih negara Habasyah. Berarti Nabi alaihi salatu wassalam sudah tahu keadaan yang ada di sana, bahwa cocok untuk para sahabat bisa dapat perlindung, dapat aman untuk bisa jaga Islam mereka. Oleh karena itu penting sekali untuk kita belajar keadaan sebelum ambil keputusan, khususnya hijrah ke negara yang bukan negara Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kata Al-Mubarakfuri, salah satu sebab yang menjadi hijrah ke negeri Habasyah itu terjadi ketika Allah Jalla wa'ala turunkan surat Al-Kahf. Ini maklumah atau informasi yang penting kita tahu. Dan ini kesempatan untuk kita bertadabbur surat Al-Kahf, surah yang kita baca setiap Jumat. Perlu kita tadabbur belajaran yang di dalamnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, surat Al-Kahf di dalamnya ada 3 kisah. 3 kisah ini memberikan pelajaran yang begitu istimewa untuk para sahabat di masa kelemahan. Kisah yang pertama yaitu kisah Ashabul Kahf.
bagaimana mereka melarikan diri mereka untuk jaga iman mereka. Oleh karena itu kata Allah Jalla wa Ala, wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'wu ila al-kahfi ukhruju ke gua, fa'wu ila al-kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa. Ini salah satu kisah yang para sahabat dapat pengertian dari kisah itu bahwa salah satu hal untuk jaga iman kita di masa yang Quraisy sudah berlebihan melakukan kekerasan terhadap para sahabat, untuk kita keluar dari Makkah. Karena di waktu itu Quraisy sudah tidak ada pilihan, mereka mensiksa semua para sahabat. Bahkan para sahabat yang di belakang mereka ada kabilah, yang di belakang mereka ada orang yang bisa mereka melindungi, mereka siksa. Mereka mengganggu para sahabat untuk melaksanakan ibadah. Terus kisah yang kedua di surat Al-Kahf yaitu kisah Musa alaihi salam sama Al-Khadir alaihi salam. Ketika Musa mau belajar dari Al-Khadir, terus Al-Khadir bilang bahwa engkau tidak bisa bersabar. Setelahnya 3 kejadian, bolong safinah yang pertama, lalu bunuh anak kecil, lalu yang ketiga membangunkan tembok harta 2 anak yatim. Para sahabat ambil pelajaran dari kisah Nabi Musa sama Al-Khadir bahwa perang yang terjadi di antara para sahabat sama Quraisy butuh kesabaran. Di masa ini kesabaran penting sekali untuk bisa memetik buah kemenangan nanti. Lalu kisah yang ketiga yaitu kisah Dzulqarnain, raja yang menguasai dunia. Kisah Dzulqarnain itu menunjukkan pelajaran untuk para sahabat bahwa akan ada masa bahwa Islam itu akan menyebar, akan membawa keamanan, ketenangan untuk semua dunia. Lalu setelah surat Al-Kahf turun surat Az-Zumar. Kata Allah Jalla wa Ala, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah. Untuk para sahabat yang melakukan kebaikan di dunia ini, ingat untuk tetap berlanjut melakukan kebaikan. Ardullahi wasi'ah, bumi Allah itu luas. Ini tanda bahwa Allah Jalla wa Ala memilih untuk mereka keluar kalau tidak dapat keamanan di Makkah. Qala Allah Jalla wa Ala, wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, terjadilah di bulan Rajab para sahabat berazam, berniat untuk melaksanakan perintah An-Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka keluar malam dari Makkah
menuju ke arah laut agar mereka bisa sampai ke negeri Al-Habasyah, yaitu dengan mencari kapal yang membawa mereka ke negeri Habasyah. Para sahabat yang di waktu itu 12 laki-laki dan 4 perempuan. Di atas mereka Uthman bin Affan radhiyallahu anhu sama istrinya, dan istrinya yaitu putri Nabi alaihi salatu wassalam, Ruqayyah. Ruqayyah yaitu anaknya Nabi alaihi salatu wassalam yang setelah Zainab. Dan anaknya yang pertama Zainab al-Kubra. Lalu Ruqayyah, yang ketiga Kulthum, yang keempat Fatimah. Ruqayyah itu istri Uthman radhiyallahu taala anhu, dan itu keluarga yang pertama, yaitu suami istri yang keluar dari Makkah untuk menjaga iman mereka. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam berkata, innahuma awwalu baitin hajara fi sabilillah. Ini adalah rumah yang pertama, yaitu suami istri yang berhijrah di jalan Allah. Sebagaimana Ibrahim alaihi salam dan Nabiullah Lut alaihi salam, mereka berhijrah dari kaum mereka di jalan Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, mereka keluar malam, mereka sampai di laut. Allah Jalla wa'ala takdirkan ada 2 kapal yang mereka gunakan, 2 kapal bisnis mereka gunakan untuk berangkat ke negeri Habasyah. Di waktu subuh, setelah malam itu yang mereka keluar dari Makkah, Quraisy baru sadar bahwa di antara para sahabat yang melarikan diri mereka ke negeri Al-Habasyah. Mereka langsung lari untuk menahan mereka. Akan tetapi Allah takdirkan tim Quraisy sampai di pelabuhan atau dekat laut. Para sahabat sudah menaik kapal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, terjadi mereka sampai ke negeri Habasyah, Rajab, Sya'ban. Di Ramadan ada kejadian di Makkah. Apa kejadian itu? Kejadian ini penting karena pengaruh para sahabat yang ada di Al-Habasyah. Kejadian itu bahwa Nabi alaihi salatu wassalam keluar seperti biasa ke Al-Ka'bah untuk salat. Nabi alaihi salatu wassalam mendapat kesempatan bahwa tokoh-tokoh Quraisy yang besar mereka sedang ada di dekat Al-Ka'bah. Nabi alaihi salatu wassalam langsung membaca surat An-Najm. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى. Biasanya Quraisy ketika mendengar Nabi alaihi salatu wassalam agar tidak ada orang yang dengar baca Al-Quran, mereka mengganggu. Entah mereka membaca apa, membaca syair agar yang lain tidak dengar bacaan Al-Quran, atau mereka mengganggu Nabi alaihi salatu wassalam untuk lanjut. Akan tetapi takdir Allah di kali ini mereka diam. Mereka semua perhatikan penuh. Mereka dengar bacaan Nabi alaihi salatu wassalam.
dengan perhatian yang sampai mereka tidak mensadar diri mereka. Itu Al-Quran ketika sampai di hati, bukan di telinga. Al-Quran sebagai atau di bahasa Arab, dan mereka waktu itu ahli bahasa. Masya Allah. Terus di akhir surat An-Najm, para hadirin, di akhir surat An-Najm adalah sajdah. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam membaca fasjudu lillahi wa'budu, Quraisy atau tokoh-tokoh Quraisy di waktu itu, mereka dengan tidak sadar bersujud mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Saking mereka perhatikan bacaan Al-Quran, saking mereka memahami apa yang Nabi alaihi salatu wassalam baca. Setelahnya yang terjadi, orang Quraisy yang tidak hadir di waktu itu, mereka menegur yang hadir karena mereka apa? Karena mereka dengar sampai mereka bersujud sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam bersujud. Oleh karena itu, setelahnya Quraisy mengeluarkan narasi bahwa hal itu tidak benar, dan ini adalah sihir, ini adalah dan sebagainya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kejadian ini membawa narasi untuk para sahabat yang sedang di Habasyah, di negeri Habasyah. Narasi yang sampai kepada para sahabat bahwa Quraisy telah masuk Islam, yaitu narasi palsu. Quraisy masuk Islam karena mereka bersujud. Para sahabat yang di Al-Habasyah senang. Mereka langsung di bulan Syawal setelah Ramadan, setelah kejadian itu, mereka langsung berniat untuk pulang ke Makkah. Mereka pulang, bas mereka sampai kebenaran baru mereka dapat bahwa ceritanya sebenarnya begini. Apa yang terjadi? Ada yang di antara para sahabat yang langsung balik lagi ke Al-Habasyah. Ada yang masuk ke Makkah, akan tetapi masuk dengan sembunyi atau masuk bawa di bawah perlindungan orang agar tidak kena siksa dari Quraisy. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, salah satu para sahabat yang balik dari Habasyah waktu itu, yaitu Mus'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair adalah anak muda yang hidup di masa mudanya dalam keadaan tenang, dalam kekayaan, karena anak muda yang paling kaya di Makkah yaitu Mus'ab bin Umair. Orang-orang Makkah mereka mengetahui Mus'ab akan datang dari aroma parfumnya, dari aroma minyak wanginya. Saking kekayaan anak ini,
akan tetapi ketika lezat iman sampai pada hatinya dan ibunya yang dulu memuliakannya, memberikan harta yang tidak ada batasan, dia memotong, memutus segala fasilitas yang dia dapat di waktu itu. Mus'ab bin Umair tetap bersabar. Dan Mus'ab bin Umair salah satu para sahabat yang 12 laki yang berhijrah yang pertama di Al-Habasyah, lalu kemudian balik ke Makkah. Ketika Mus'ab balik ke Makkah, dia bermulazamah kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan membelajar dari Nabi alaihi salatu wassalam sampai menjadi salah satu para sahabat yang paling berilmu di waktu itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kelakuan Quraisy, kekerasan Quraisy terhadap para sahabat tidak berhenti, malah makin-makin. Setelahnya Nabi alaihi salatu wassalam memerintah para sahabat yang ada di Makkah untuk berangkat berhijrah untuk menjaga iman dan Islam mereka ke negeri Habasyah lagi, yaitu terjadi al-hijrah al-thaniyah, hijrah yang kedua ke negeri Habasyah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, hijrah yang kedua ke negeri Habasyah yaitu ثلاثة وثمانون رجلا 83 lelaki dari para sahabat yang keluar di waktu itu, dan 18 atau 19 perempuan. Dan salah satu orang yang membawa para sahabat atau menjadi leader para sahabat di waktu itu di hijrah kedua ke negeri Habasyah yaitu Ja'far ibn Abi Talib. Itu kakaknya Ali ibn Abi Talib, sepupunya Nabi alaihi salatu wassalam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, dapat para sahabat mereka berhasil untuk melarikan diri mereka sebanyak itu dari Makkah ke negeri Habasyah. Quraisy sadar dan mereka harus melakukan sesuatu untuk mengembalikan mereka dari Habasyah. Apa yang terjadi? Quraisy mereka rabat dan mereka mutus bahwa harus kita kirim 2 orang yang paling terkenal punya hubungan baik sama para raja, dan mereka sebagai penasihat atau menteri luar negeri untuk Quraisy. Mereka kirim yang pertama Amr bin al-As. Amr bin al-As sebelum masuk Islam itu termasuk orang yang hebat, punya hubungan, alhamdulillah. Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhu, para hadirin, itu salah satu sahabat atau salah satu orang Quraisy di waktu itu yang memiliki hubungan istimewa sama raja-raja di luar Makkah. Jadi Quraisy memanfaatkan kesempatan ini untuk mengirimkan Amr bin al-As
sama salah satu orang dari Quraisy namanya Abdullah ibn Rabi'ah. Mereka bawa banyak hadiah, banyak emas untuk Raja Al-Habasyah, yaitu An-Najashi, atau namanya Ashamah An-Najashi, yaitu Raja Habasyah di waktu itu, dan para membantunya, para menteri-menterinya. Terus Amr bin al-As sampai ke negeri Habasyah, dan Abdullah ibn Rabi'ah sampai ke negeri Habasyah, dan sebelum mereka masuk menghadapi raja, mereka harus melicinkan jalan atau menyiapkan jalan ke raja agar tidak nolak permintaan mereka. Mereka ambil bantuan dari para menteri. Mereka bertemu dengan para menteri dulu, berikan hadiah, berikan agar apa? Mereka mendukung apa yang Amr bin al-As meminta nanti sama Raja An-Najashi. Raja An-Najashi terkenal dengan keadilannya. Jadi tidak bisa ada yang memancing Raja An-Najashi dengan seenaknya. Ketika Amr bin al-As maju membawa hadiah yang begitu banyak, di dalamnya ada emas, ada banyak hal, dan memberi penjelasan bahwa ada beberapa orang dari keluarga kami yang masuk di negeri engkau, dan mereka adalah membawa gangguan ke negeri engkau. Mereka memisahkan diri dari kami sebagai keluarga. Mereka merendahkan apa yang kita sumbah atau beribadah, yaitu al-asnam. Oleh karena itu kita meminta sama raja untuk serahkan mereka kepada kami agar kita kembalikan ke Makkah. An-Najashi terkenal bahwa tidak bisa ada yang mancing seenaknya. Orang adil. An-Najashi ingin dengar dari para sahabat, mengundang. Datang para sahabat, dan waktunya udah atau belum? Sudah. Oh, ana lupa diri. Ala kulli hal, kita selesaikan kejadian ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, datang Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu menghadapi An-Najashi. An-Najashi tanya, apa yang saya dengar tentang kalian? Terus Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu memberi penjelasan. Penjelasan tersebut bahwa kita dulu orang jahat, orang yang memutus rahim, orang yang melakukan fahisha, orang yang memakan harta yatim, orang yang dulu kita membunuh anak perempuan kita, dulu kita melakukan segala keburukan,
Setelahnya datanglah seorang diutus oleh Allah Jalla wa'ala, dan kita tahu kejujurannya, kita tahu amanahnya, mengajak kita untuk kebenaran, mengajak kita untuk bersilaturahim, mengajak kita untuk meninggalkan keburukan, mengajak kita untuk menyempurnakan kebaikan, mengajak kita untuk memuliakan anak perempuan, tidak makan harta yatim, untuk keadilan. Kita jujur, kita mengikutinya dan kita dapat ketenangan. Setelah kita beriman kepada Allah Jalla wa'ala yang menciptakan kita, malah kaum kita melarang, kaum kita mengganggu kita untuk melaksanakan ibadah. Kita datang ke negeri engkau, wahai Raja An-Najasyi, karena engkau adalah raja yang paling adil. Di negeri engkau kita dapat keamanan, kenyamanan, dan kita hanya pilih negeri engkau, wahai Raja An-Najasyi. An-Najasyi tanya, apakah kalian punya sesuatu dari apa yang diajarkan oleh Nabi kalian? Kata Ja'far, na'am. Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu membaca awal surat Maryam. Setelahnya An-Najasyi, setelah dengar Al-Quran, dengar awal surat Maryam, menangis dan berkata bahawa apa yang bawa oleh Nabi kalian sumbernya satu dari apa yang bawa oleh Isa alaihi salam. Setelahnya bilang kepada Amr bin al-As, wallahi la uslimhum, demi Allah tidak akan saya menserahkan mereka kepada kalian. Setelahnya Raja An-Najasyi sampaikan kepada para sahabat untuk kalian hidup tenang, aman, nyaman di negeri kami. Kejujuran ini melindungi para sahabat di waktu itu. Setelahnya ada kejadian yang kedua sama Raja An-Najasyi. Kita insyaAllah akan tunda, dan apa yang kita akan belajar dari kisah An-Najasyi sama para sahabat insyaAllah di majlis yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita belajar bersama malam ini membawa kebaikan, membawa ilmu yang bermanfaat untuk kita, untuk keluarga kita. Nas'alullah bimannihi wa karamihi an yu'allimana wa iyyakum ma yanfa'una, wa an yanfa'ana bima 'allamana, wa an yazidana ilman nafi'a. nas'alullah an yaghfira lana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa mu'allimina wa liman ahsana ilayna. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. نختم بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. شكر الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.